Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita ya, akan bahas tentang pernyataan dari Kepala BMKG mengenai bencana yang terjadi di Sumatera. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Akibat anomali cuaca dan atmosfer sehingga terjadilah siklon. Sehingga kita secara prinsip kita juga belum begitu siap menghadapi bencana dengan eskalasi sebesar ini. Sumatera Utara dan Sumatera Barat sampai dengan bulan Desember ini itu biasanya hujan itu di tengah hari sampai dengan malam ya, sedang maupun mulai ringan sampai sedang. Tapi yang kita waspadai sekarang adalah di bagian selatan Indonesia karena ada kemungkinan bibit siklon itu akan terbentuk di perairan selatan dari Indonesia. Mulai dari selatan dari bagian selatan Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara hingga Papua bagian selatan. Jadi sebenarnya sekarang kami juga lebih fokus untuk memprediksi terjadinya terbangkitnya bibit siklon di bagian selatan dari Indonesia. Itu yang akan kita hadapi di mendekati Nataru nanti. Akhir tahun. Modifikasi cuaca sudah berjalan, jadi kita laksanakan di Bandara Kuala Namu, kemudian di Bandara Sultan Iskandar Muda, dan di Bandara Padang. Ada total 4 pesawat atau 5 pesawat yang sekarang bekerja. Jadi yang kita lakukan modifikasinya apabila awan hujan ini sudah bergerak ke arah daerah yang sekiranya masih ada proses penyelamatan, kedaruratan, itu kita jatuhkan di tempat lain. Itu menggunakan NaCl ya. Ada juga yang sudah terkumpul di daerah-daerah yang rawan ini, itu kita berikan CAU agar atau kapur tohor agar dia terpecah dan tidak jadi hujan. Jadi ada dua, kita menghujankan di tempat yang sekiranya aman seperti di laut atau daerah-daerah yang aman, atau kita buat hujannya tidak terjadi. Ini masih kita laksanakan di 3 bandara itu. Jadi itu modifikasi cuaca ya. Jadi ada yang ditahan hujannya supaya itu terjadi atau dibuat hujannya itu di tempat lain. Jadi sebelum ke tempat yang tadi bencana itu, mereka udah habis duluan di tempat lain gitu ya. Jadi itu modifikasi cuaca. Jadi kalau misalnya wah ini bakal badai nih atau bakal jadi hujan deras nih, makanya sebelum terjadi hujan deras di tempat yang berbahaya, yang rawan, ya tempat bencana itu, mereka ditempatkan di tempat lain gitu ya. Jadi dimodifikasi semampu mereka gitu ya. Yang di utara ya, di Sumatera. Gini, kalau untuk di daerah Aceh, kemudian Sumatera Utara dan Sumatera Barat relatif kondisi cuaca ekstrim sudah lewat ya, tidak terjadi. Tapi juga tadi ada masukan dari Basarnas ketika masuk untuk penyelamatan korban itu seperti padang pasir karena hujan sudah dimodifikasi, tidak ada hujan, jadi berdebu, kemudian menyulitkan ketika harus menggali ke bawah. Sehingga pada tempat-tempat seperti itu biasanya kita membiarkan hujan terjadi ya agar tanahnya terbasahi dan lebih mudah untuk proses evakuasi. Jadi modifikasi cuaca ini sangat tergantung apa yang dibutuhkan dari proses penyelamatan dan kedaruratan. Itu kira-kira. Jadi buat evakuasi kalau misalnya nggak ada hujan sama sekali nanti jadi keras tanahnya kan. Jadi kalau mau digali atau mungkin mau evakuasi dan jalannya mau diperbaiki itu juga ada kesulitan. Jadi kalau misalnya ada hujannya nggak terlalu parah nih untuk di beberapa daerah itu dibiarkan saja. Ya kalau yang ekstrim kayak yang kemarin mungkin itu bisa dimodifikasi supaya tidak terlalu parah gitu ya, meminimalisir kerusakan lanjutan gitu. Ya. Di daerah Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat belum ada informasi berikutnya ya, belum terjadi. Ini kan anggaran BMKG tahun depan itu kan 2,9 triliun ya Pak, berkurang dari tahun sebelumnya. Ini seperti apa upaya BMKG untuk menambah anggaran karena biaya modifikasi cuaca itu kan tahun kemarin juga kecil gitu Pak. Apa upaya BMKG? Betul, modifikasi cuaca itu dananya ada dua ya, ada dua. Yang pertama sumbernya PNBP, di mana nanti ada pemerintah provinsi, kemudian perusahaan-perusahaan perkebunan atau swasta untuk mengontrol karhutla misalnya, atau untuk menjaga DKI Jakarta agar curah hujannya terkontrol, itu melalui PNBP. Itu dikelola sepenuhnya oleh BMKG. Nanti kita menunjuk TNI AU untuk melakukan operasi, membantu kita melakukan operasi modifikasi cuaca. Tapi yang kedua, dalam kondisi kedaruratan, di mana pemerintah provinsi menetapkan siaga darurat, maka itu dapat bersurat ke BNPB dan BMKG, dananya ada di BNPB. Dana operasi modifikasi cuaca dengan dana siap pakai, BMKG mensupervisi dari awal hingga akhir. Jadi kita pada saat modifikasi cuaca itu, di sana ada BMKG yang mensupervisi, kemudian BNPB dan BPBD. Itu selalu standby di lokasi modifikasi cuaca.
kita merencanakan di 3 provinsi ini, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, itu masih berlangsung operasi modifikasi cuaca sampai 3 Desember. Apabila dibutuhkan bisa kita perpanjang lagi. Ini menyesuaikan kondisi. Jadi kita melakukan juga sekarang di Semeru, karena ada pyroclastic akibat letusan kemarin yang masih tergantung di hulu. Kalau hujan dia bisa menimbulkan banjir bandang atau lahar dingin, maaf. Ya, Jadi itu juga kita modifikasi bisa cuaca. banjir lumpur. Anggarannya saya kira tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Itu banyak untuk supervisi sebenarnya. Tapi kalau kita melakukan modifikasi cuaca itu tergantung dari PNBP. Ya, 8 miliar kurang lebih ya untuk. Jadi buat modifikasi cuaca tuh nggak cuma di daerah yang Sumatera tadi, ternyata ada di berbagai daerah gitu. Misalnya kayak di Jakarta itu kan udah langganan banjir gitu, mungkin itu udah ada dananya. Jadi yang di Sumatera ini yang mungkin ya tidak bisa terprediksi karena sampai hujannya deras sekali dan akhirnya banyak yang longsor, banyak yang banjir gitu ya. Jadi benar-benar di luar kebiasaan gitu, benar-benar cuaca ekstrim yang di Sumatera itu. Ya. Selama ini untuk mensupervisi itu saya kira masih memungkinkan, selama kan dananya untuk seperti sekarang di 3 provinsi itu dananya dari BNPB. Dana siap pakai ketika status kedaruratan itu sudah ditetapkan pemerintah daerah. Ya, ada tahapan-tahapan. BMKG sebenarnya udah memberi peringatan dini ya, di Sumber itu 8 hari sebelum bencana dan juga di Aceh dan Sumber itu 4 hari. Nah, apakah ini tidak efektif atau gimana sih Pak? Karena kan korban ternyata juga masih banyak yang bergelimpangan nih. Jadi saya jelaskan sekali lagi. Jadi 8 hari sebelumnya kita mendeteksi akan terjadi cuaca ekstrim karena ada anomali di atmosfer, ada monsun Asia, seruakan dingin dari arah utara. Jadi dengan kondisi ini kita memprediksi ada cuaca ekstrim itu sejak 8 hari. Tapi bibit siklon itu mulai terbentuk pada tanggal 21 November jam 7 UTC. Jadi di sanalah kita mendeteksi bibit siklon dan kita mengeluarkan lagi press release. Jadi press release kita, komunikasi kita ke pemerintah daerah, semua stakeholders itu berlangsung selama beberapa tahap. Jadi 4 hari sebelum terjadi siklon yang tanggal 25 itu, bibitnya sudah terdeteksi tanggal 21. Itu kita melakukan diseminasi informasi, SMS blast, WA blasting dan sebagainya di grup-grup BPBD di daerah. Kemudian mengapa kesiapsiagannya masih belum optimal? Jadi gitu ya tahapan-tahapannya. Jadi kayak misalnya wah ini 8 hari sebelum ini dikasih tahu kemungkinannya ada gitu. Kemungkinan gitu ya. Jadi masih belum pasti. Jadi kalau udah mulai terbentuk baru tuh, oh ini bakal jadi badai ini. Terus diinformasikan lagi ke 4 hari sebelumnya. Jadi ada tahapan-tahapannya. Jadi yang 8 hari itu belum tentu terjadi. Tapi ketika udah mendekati hari haknya gitu ya, udah 4 hari itu baru bisa dipastikan wah ini bakal terbentuk nih, makanya harus segera informasikan gitu untuk bersiap-siap menghadapi bencana tadi gitu. Jadi ya kita sebagai manusia gitu harus hanya bisa bersiap-siap karena kita nggak mengharapkan adanya badai ataupun bencana seperti ini. Tapi kan namanya alam, ada perubahan iklim, adanya cuaca ekstrim. Nah itu yang tidak bisa dicegah gitu ya, nggak bisa diprediksi secara luas gitu, nggak bisa langsung kayak oh kita nggak mau hujan gitu, hujannya berhenti gitu, nggak bisa kayak gitu ya. Kita hanya bisa bersabar dan menerima keadaan ya dengan usaha tadi. Kalau misalnya udah lihat kan wah posisinya bakal hujan deras atau ada bencana, baru diusahakan untuk memodifikasi cuaca. Itu pun ya udah diusahakan secara maksimal supaya setidaknya meminimalisir kerusakan tambahan. Sejak dari kita ini tumbuh ya, bahwa kita tidak merasa bahwa Indonesia ini adalah daerah yang rawan terhadap siklon. Itu biasa terjadi di daerah-daerah di atas 5 derajat lintang utara atau 5 derajat lintang selatan. Jadi di daerah seperti Jepang, Taiwan, ya, Hong Kong, bagian Filipina atas itu daerah gitu siklon. ya. Bahkan di atas utaranya Papua itu terbentuk bibit siklon yang tahunan itu bergerak melintasi Filipina, berhenti di Laut Cina Selatan. Itu lebih dari 10 kali setahun. Mereka lebih siap. Nah kita siklon tropis itu bukan kejadian yang lazim karena kita kan berada di luar kebiasaan. Lebih dari 5 derajat atau 5 derajat lintang utara atau lintang selatan. Jadi ini kejadian yang akibat anomali cuaca dan atmosfer sehingga terjadilah siklon. Sehingga kita secara prinsip kita juga belum begitu siap menghadapi bencana dengan eskalasi sebesar ini. Tapi untuk bencana hidrometeorologi saya kira sudah banyak mitigasi-mitigasi yang sudah kita persiapkan sebelum bencana ini terjadi sebenarnya. Jadi ketika diberikan informasi tentang siklon,
persiapannya cukup banyak. Kita menyiapkan semua personel di daerah, drainase itu mulai dibersihkan ya agar siap untuk mengalirkan air, kemudian semua bersiaga, masyarakat juga menyiapkan bahan makanan dan sebagainya agar nanti ketika terjadi isolasi bisa lebih bertahan dengan lebih lama dan sebagainya. Jadi ada banyak persiapan-persiapan dan tentunya dikoordinir oleh BNPB nantinya. Dari BMKG juga bilang tuh ya, kepalanya bilang bahwa ini tuh tidak lazim terjadi, yang harusnya tuh terjadi bagian atas permukaan bumi gitu ya. Jadi yang kayak Jepang gitu ya, Cina itu kan emang sering terjadi gitu karena bagian atas yang harusnya Indonesia itu tropis gitu ya, dekat-dekat garis tengah lah, itu harusnya nggak terjadi badai seperti ini, tapi karena perubahan iklim akhirnya terjadi. Nah ini yang menyebabkan kayak di luar dugaan gitu, di luar kebiasaan, sehingga terjadi bencana yang tidak bisa dicegah gitu ya. Kalau misalnya biasa gitu, misalnya di Cina ataupun di daerah-daerah negara atas ataupun negara bawah, itu mungkin udah ada persiapannya. Tapi kalau di negara tropis seperti Indonesia, itu sesuatu yang jarang terjadi gitu ya. Jadi kayak beda daerah harusnya nggak terjadi, tapi gara-gara ada perubahan iklim ini akhirnya terjadi gitu. Dan yang terdampak adalah di bagian Sumatera, dan bagian Malaysia juga terkena gitu ya dampaknya, karena ada sekitaran Sumatera gitu ya. Itu mungkin yang bisa kita pelajari dari ini ya, pernyataan Kepala BMKG mengenai bencana yang terjadi di Sumatera. Nah, kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih yang mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.